warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Wijayanti. Saya berasal dari SDN Plantungan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Ada program PPG Angkatan 3 kelas C. Saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Nah, bagus sekali. Di rumah kalian sudah belajar, anak-anak? Sudah, Bu. Absen dulu ya. Tata. Masuk. Aura Fatimah. Hadir, Bu. Hani Fatul. Hadir, Bu. Nesa Nadia Mukti. Hadir, Bu. Noval. Hadir, Bu. Alisa. Hadir, Bu. Iya, anak-anak. Di rumah kalian harus tetap semangat belajar ya, anak-anak. Harus menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, cuci tangan, serta pakai masker bila keluar rumah. Anak-anak di rumah selalu menerapkan protokol kesehatan apa tidak? Iya, Iya, pintar Bu. sekali. Iya, Bu. Kemudian anak-anak, sebelum belajar, mari Iya, kita Bu. nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Iya. Garuda Pancasila. Pendulah pendukung. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju. Anak, murid, kita harus selalu berjiwa nasionalis ya. Harus mencintai negara kita Indonesia. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang tema 5, pelajaran keempat. Sekarang kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menemukan fakta dan informasi tentang simbiosis dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah membaca contoh teks non-fiksi lewat PowerPoint, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu simbiosis dalam bentuk paragraf secara sistematis. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menganalisis fakta dan informasi tentang ciri-ciri ekosistem dan jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya dengan benar. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu memerinci contoh hubungan simbiosis antar makhluk hidup dengan benar. Yang kelima, setelah menyimak penjelasan tentang pamflet, siswa mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis secara benar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran lalu kita sudah belajar tentang berbagai ekosistem. Ini ada ekosistem apa? Contoh ekosistem apa saja, anak-anak? Di layar? Ekosistem hutan hujan. Iya, Nisa pintar sekali. Kemudian ada apa lagi? Sungai. Iya, pintar sekali. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput,
Ekosistem Ya. gurun. Anak-anak, Ibu Guru mau bertanya. Misalnya di ekosistem hutan hujan, ini makhluk hidupnya apa saja anak-anak yang terdapat di sini? Iya, ada pohon. Kemudian apa lagi? Bunga, rumput. Rumput. Iya. Kemudian kalau di ekosistem sungai, di sini ada apa saja makhluk hidupnya? Ikan. Ya, pintar sekali. Kemudian anak-anak di ekosistem padang rumput ini makhluk hidupnya apa saja ini benda hidupnya? Pohon. Sapi rumput. Iya. Rumput. Belalang. Iya. Pintar sekali. Anak-anak Ibu Guru mau bertanya, dari berbagai jenis ekosistem ini adakah benda yang tak hidup yang terdapat di dalamnya? Ada. Misalnya di ekosistem sungai apa benda tak hidupnya anak-anak? Batu. Nah, antara makhluk hidup yang satu dan yang lain, misalnya di ekosistem sungai, rumput dan ikan, apakah saling berhubungan anak-anak? Saling. Saling berhubungan. Saling. Dan kalau antara makhluk hidup dan benda tak hidup, apakah juga saling berhubungan? Saling. Contohnya apa? Ayo. Air. Iya. Air benda hidup apa tak hidup? Ikan membutuhkan air untuk tempat hidup. Jadi saling berhubungan ya. Kemudian untuk hubungan benda hidup dan hidup. Contohnya tadi apa anak-anak? Rumput dan ikan. Apakah mereka Iya, apakah mereka saling berhubungan? Saling. Kemudian di ekosistem padang rumput anak-anak. Ini biasanya makhluk hidupnya apa ini? Kambing. Kambing. Kuda. Iya, kambing. Iya, benar sekali. Anak-anak, ya. Kemudian sapi di sini memakan rumput. Nah, itu juga saling berhubungan. Nah, anak-anak, coba kalian lihat lagi. Nah, ini ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini anak-anak saling berhubungan antara produsen dan konsumen. Baik konsumen tingkat 1 sampai konsumen tingkat 4 dan pengurai. Anak-anak, di sini Ibu mau bertanya. Benda hidupnya apa saja ini? Rumput. Ya. Belalang. Benda tak hidupnya apa anak-anak yang ada di sini? Air dan matahari. Iya anak-anak. Tumbuhan ini memanfaatkan air untuk bisa hidup, mencari makanan ya. Kemudian anak-anak, hubungan antara tumbuhan dan belalang. Ini terdapat hubungan antara dua jenis makhluk hidup ya anak-anak. Belalang memanfaatkan apa pada tumbuhan? Memakan. Iya, belalang memakan tumbuhan. Ini terdapat hubungan antara dua makhluk hidup ini. Kemudian antara belalang dan katak. Bagaimana kalau belalangnya tidak ada anak-anak? Seumpama Katanya akan punah. Iya, katak akan punah kalau belalangnya tidak ada. Jadi di sini belalang dan katak itu juga saling berhubungan satu sama lainnya. Kemudian elang ini kalau sudah mati anak-anak akan diuraikan oleh jamur dan jamur menjadi humus ya sebagai sumber makanan bagi tumbuhan. Anak-anak, jadi di sini itu antara makhluk hidupnya satu dan yang lainnya itu saling berhubungan. Hubungan antara dua makhluk hidup ini disebut apa anak-anak? Simbiosis. Nah, anak-anak perhatikan ini Bu Guru punya video. Ayo perhatikan sebentar. Kalian saksikan anak-anak. Sudah. Apa saja anak-anak ini ada? Bunga. Iya, ada bunga. Ini sedang apa anak-anak? Menghisap madu. Menghisap madu di dalam bunga. Nah, bagaimana kupu-kupu? Apakah dia
untung apa rugi? Kemudian kok bisa untung kenapa? Karena mendapat madu. Iya, pintar sekali Nesa. Kemudian bunganya anak-anak. Iya, bunganya untung. Kenapa bisa untung? Bisa Bisa membantu membantu penyertaan. Ini ada bunga, kupu-kupu itu hubungan dua makhluk hidup. Kupu-kupu mendapat madu dan bunga bisa mengalami penyerbukan. Anak-anak perhatikan gambar ini lagi yuk. Ini ada video tentang apa ini anak-anak? Anggrek dan pohon. Iya, benar sekali. Anggrek dan pohon. Kira-kira anak-anak ini anggreknya merasa diuntungkan atau dirugikan ini anak-anak? Diuntungkan. Anggreknya diuntungkan. Kalau ini pohonnya anak-anak. Tidak dirugikan. Dirugikan. Tidak untung tidak dirugikan. Kenapa anggrek bisa untung anak-anak? Menumpang hidup. Karena menumpang hidupnya di pohon. Iya. Kemudian batangnya ini, tumbuhan ini tidak untung dan tidak rugi karena apa? Iya, karena tidak mengalami kerugian jika ditempeli sama anggrek ya. Anak-anak ini biasanya kalian pernah melihat ini apa ini? Iya. Kalian sering menjumpai ini anak-anak? Nah, Ibu Guru mau bertanya. Ini ada tali putri dan tumbuhan pohon ya yang ditumpangi. Ini tali putri untung apa tidak anak-anak? Untung. Kalau pohon? Untung. Rugi. Mengapa rugi? Iya, mengapa pohonnya rugi anak-anak? Karena tali Karena menghisap sari makanan dari pohon. Iya, nanti lama-lama pohonnya bisa mati ya. Dari ketiga video tadi. Nah, itu terdapat hubungan dari dua jenis makhluk hidup. Kenapa anak-anak hubungan antara dua jenis? simbiosis. Simbiosis adalah apa ini anak-anak? Hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis itu biasanya dibedakan menjadi iya. Yang pertama apa anak-anak? Simbiosis Iya. simbiosis Parasitisme. Ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Yo, siapa yang tahu? hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Iya, Aura Fatima pintar sekali. Simbiosis mutualisme adalah Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. iya. Contohnya di sini apa nih? Hubungan antara Burung jalak dan kerbau Bu Guru mau bertanya kenapa burung jalak bisa untung? karena mendapat makanan dengan sebuah kutu dari kerbau. Alisa, mengapa burung jalak Iya, bisa Bu. untung? Karena mendapat makanan berupa kutu dari kerbau. Iya, karena mendapat makanan berupa kutu dari kerbau. Kemudian apakah kerbau di sini merasa diuntungkan, Alisa? Diuntungkan Kenapa? karena kutunya hilang. Iya. Nah, anak-anak, Bu Guru mau bertanya lagi. Selain ini tadi kerbau dan burung jalak ya, mereka sama-sama untung. Burung jalak makan kutu dari kerbau, kerbau kutunya hilang.
Kemudian selain contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau, simbiosis mutualisme, contohnya apa lagi anak-anak? Siapa yang tahu nih? Dan kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu. Kupu dan bunga. Lebah dan bunga. Lebah dan bunga, apalagi? Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu Iya. dan bunga. Anak, Bu Guru mau bertanya, kenapa lebah bisa untung kalau hidup? Karena mendapatkan madu dari bunga. Iya. Dari Kemudian, bunga. kenapa bunga bisa untung? Karena bisa membantu proses penyerbukan. Iya, benar sekali anak-anak. Nah, anak-anak sudah paham tentang simbiosis mutualisme? Paham, Bu. Iya. Selanjutnya, ini ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu apa, anak-anak? Ayo, Aura Fatima, coba. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan. Iya, contohnya ini ada apa, anak-anak? Gambar apa ini? Anggrek dan pohon. Anggrek dan pohon. Iya. Anak-anak, tumbuhan anggrek ini diuntungkan karena kenapa? Kok bisa untung? Nah, mendapatkan penumpangan hidup. Iya, anggrek ini bisa untung karena mendapat tempat. Sari-sari makanan. Oh, sari-sari makanan. Tidak, anak-anak. Anggrek tidak menyerap sari-sari makanan dari mangga. Pohon mangga ini tidak. Anggrek hanya menumpang hidup. Sedangkan pohon mangga ini sari-sari makannya tidak diserap oleh bunga anggrek. Jadi, pohon mangga ini tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami kerugian. Anak-anak, Ibu Guru mau bertanya, selain tumbuhan anggrek dan pohon mangga, apalagi yang termasuk simbiosis komensalisme? Ada yang tahu? Ayo. Hiu dan ikan remora. Apa ikan hiu dan komensalisme? Karena ikan remora akan terlindungi dari pemangsa, sementara hiu tidak dirugikan. Iya, pintar sekali. Ikan remora berlindung pada ikan hiu. Ikan hiu pun tidak dirugikan. Kemudian anak-anak, ikan remora itu juga memakan lumut-lumut yang menempel pada tubuh ikan hiu. Jadi, ikan remora diuntungkan ya, sedangkan ikan hiu tidak mengalami kerugian. Paham anak-anak? Paham. Nah, ini yang ketiga, simbiosis parasitisme. Apa itu? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu sedangkan keuntungan yang dapat kerugian. Contohnya, ini ada apa? Contohnya tumbuhan benalu dan pohon mangga. Mengapa ini termasuk simbiosis parasitisme? Makhluk hidup yang mendapat kerugian. Benalu dapat hidup subur makanan dari pohon mangga yang ditumpangnya. Iya, Bu Guru mau bertanya kepada Nesa. Kenapa ini tumbuhan benalu dan pohon mangga termasuk simbiosis parasitisme? Karena benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpangi. Iya, pintar sekali Nesa, benar sekali. Kemudian selain benalu dan pohon mangga, apalagi yang termasuk simbiosis parasitisme? Tali putri Iya, dan Hani. tumbuhan. Iya, Hani, Bu Guru mau bertanya, kenapa nyamuk dan manusia termasuk simbiosis parasitisme? Karena nyamuk menghisap darah manusia. Iya, benar sekali, Hani. Kemudian Bu Guru tadi bertanya kepada Alisa. Alisa, tadi kamu menyebutkan contohnya
tali putri dan tumbuhan. Kenapa tali putri dan tumbuhan yang ditumpangi termasuk simbiosis parasitisme, Alisa? Tali putri mengisap zat makanan dari tumbuhan. Iya, Karena benar kalau mau, sekali. tumbuhan akan mati. Iya, benar sekali. Kutu. Kutu rambut. Kemudian ada apa lagi anak-anak contoh simbiosis parasitisme yang kalian ketahui? Terus kemudian kenapa kalau kutu rambut di kepala kita termasuk simbiosis parasitisme? Mengapa? Karena kutu menghisap darah di kepala. Iya, rasanya gatal karena digigit oleh kutu ya anak-anak. Makanya itu kita harus sering menjaga kesehatan kita. Kesehatan rambut biar tidak memiliki kutu. Kutu menghisap darah di kepala. Anak-anak, ini Bu Guru punya bacaan ya. Ada lebah dan bunga. Bunga. Ayo Bu Guru mau menunjuk, Rizky dibacakan ayo. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama memperoleh keuntungan. Terjadi penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Iya anak-anak, ini ada hubungan lebah dan bunga. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena baik lebah maupun bunga sama-sama untung. Ya, nah, lebah yang ditempeli oleh sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Nah, ini tadi lebah dan bunga. Terjadi proses pembuahan ya anak-anak. Anak-anak Ibu mau bertanya, ini tadi terdapat bacaan nih. Ini termasuk kenyataan apa tidak anak-anak? Kenyataan yang benar-benar. Kalau teks yang berdasarkan kenyataan itu disebut teks apa anak-anak? Teks non fiksi. Teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi anak-anak? Teks non fiksi adalah yang berdasarkan kenyataan. Iya, teks non fiksi. Teks non fiksi itu apa tadi anak-anak? Teks non fiksi adalah teks yang membuat terjadi. kenyataan yang ada dan benar-benar terjadi. Iya. Contoh teks non fiksi yaitu pamflet, laporan, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Anak-anak, tadi kan ada bacaan tentang teks non fiksi. Nanti kalian membuat teks non fiksi, linknya sudah Ibu kirim melalui WA ya. Tadi membuat teks non fiksi. Teks non fiksi yaitu pamflet, laporan, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Apa itu pamflet anak-anak? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar. Iya, benar sekali. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai gambar atau tanpa gambar yang dicantumkan pada selembar kertas. Nah, anak-anak, ini ada cara membuat pamflet. Yang pertama, kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. Definisi contoh, gambar, dan lain-lain. Ini kalian nanti mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang pamflet. Kemudian susunlah menjadi pamflet yang runtut, rapi, dan menarik. Nah, anak-anak, yuk sekarang kalian membuat pamflet dulu ya. Iya, Bu. Nah, Ibu beri contoh sebelumnya. Ini contohnya. Contoh pamflet tentang simbiosis, seperti ini. Nah, nanti kalian di rumah, kalian bikin pamflet dari simbiosis itu, dari ketiga simbiosis. Ayo sekarang Ibu kasih waktu, Ibu kasih waktu 15 menit ya, kalian membuat pamflet. Ayo dikerjakan mulai dari sekarang. Pamflet saya. Nah, dari Duta, mana pamfletnya?
Iya. Aura, mana pamfletnya? Iya. Dibaca ya, Kakak. Simbiosis mutualisme Iya, simbiosis Hubung- mutualisme. hidup yang saling menguntungkan. Iya. Contoh kerbau dan burung jalak dapat keuntungan karena mutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Iya, pintar sekali. Bu Mia mau bertanya kepada Rizky. Rizky, ayo pamfletmu bacakan tentang simbiosis apa selanjutnya komensalisme. Dibacakan Rizky. Simbiosis komuntalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan. Iya, sudah pandai semua, sudah bisa membuat pamflet tentang simbiosis. Dan gambar-gambarnya juga sudah menarik ya. Anak-anak, kemudian sekarang kerjakan link yang sudah Ibu bagi ya, link LKPD yang sudah Ibu bagi di WA Group. Nah, kerjakan dulu ya anak-anak. Untuk LKPD saya memakai live worksheet. Jawaban LKPD kelas 5 untuk membuat teks non-fiksi. Kan evaluasinya Ibu kasih waktu ya. 15 menit. Ayo dikerjakan ya. Ini adalah soal online yang dikerjakan oleh siswa. Evaluasinya tampilannya seperti ini. Ini adalah jawaban dari siswa. Nah, anak-anak, sekarang evaluasinya sudah dikerjakan. Adakah yang ditanyakan? Ada, Bu. Iya, apa? Bu, kalau hubungan simbiosis jamur dan tanaman itu termasuk simbiosis apa ya, Bu? Jamur dan tanaman. Jamur dan tanaman itu merupakan simbiosis parasitisme anak-anak ya. Sekarang kan musim penghujan. Nah, pada tumbuhan misalnya dari pertanian ya anak-anak itu misalnya padi ditumbuhi jamur. Nah, itu termasuk simbiosis parasitisme karena rugi anak-anak, padinya bisa mati karena pohonnya ditumbuhi jamur. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Ekosistem, simbiosis, teks non-fiksi, Iya. Rantai teks non-fiksi, teks non-fiksi. Iya, Nesa. Bu Guru mau tanya, tadi kita belajar apa saja, Nesa? ekosistem, Ekosistem, ya. Apalagi? rantai makanan, Makanan, apalagi? simbiosis, Iya, simbiosis ada teks berapa? non-fiksi, Ayo, simbiosis ada 3. berapa? Ada 3, apa saja? Simbiosis mutualisme, Iya. simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Iya, pintar sekali. Kemudian tadi kita belajar apa lagi? Teks non-fiksi, Teks non-fiksi, ya. Terus kemudian tadi kita sudah melakukan kegiatan membuat apa anak-anak? pamflet. Iya. Pamflet. Nah, iya. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama. Tadi jenis-jenis simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kemudian ada pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai gambar atau tanpa gambar. Nanti kalian di rumah jangan lupa belajar ya, membaca buku siswa tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-6 untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak di rumah harus selalu belajar, selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa beribadah ya anak-anak. Sebelum kita menutup pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Ayo dipimpin doanya, Rizky, pimpin doa Rizky. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafil usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Sekian pelajaran Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.